rekan-rekan menyaners, mohon maaf terlambat 20 menit. Malam ini rupanya hujan melanda di banyak daerah. Kita tunggu koneksi Mas Agung, semoga sudah nyala lagi PLN-nya. Tadi ada laporan dari rekan di Malang, katanya banjir meluap, penambang pasir terseret arus. Kemudian di Badung, di Bali juga hujan. Kemudian di Ponorogo katanya juga banjir. Nah, ini semoga malam ini kita akan meneruskan Mandala Jagat Maya part Halo, akar 7 atau yang ketiga. Halo Mas Agung, selamat halo. malam Mas Agung. Mati, Gimana Mas? mati listrik sih Pak, jadi agak gelap dikit ya. Memang luar biasa Mas hari ini, benar-benar luar biasa. Semoga rekan-rekan semuanya tetap selamat ya. Ya, Pak. Nah, yang mengalami bencana bertubi-tubi. Ini tadi laporan dari mana-mana Mas? Banjir dari Badung, Bali, Malang, Ponorogo, dan konon kapal-kapal yang ngangkut batu bara listrik ini sedang ketahan Mas. Bahkan yang ke Python, ke Hmm. Suralaya, PLN, jadi ya ini stockpile kritis karena ombak tinggi. Jadi BMKG sampai dengan tanggal 4 itu sebetulnya melarang kapal untuk 300 feet untuk nyebrangin Laut Jawa. Oke Mas, kita lanjutkan. Namun sebelum sebelum kita masuk ke materi, ini ada banyak sekali yang membahas tentang dentuman ini Mas. Banyak sekali yang mengaitkan dengan kejadian-kejadian yang kebetulan kita bahas. Nah, mungkin untuk mengingatkan Mas Agung, rekan-rekan yang belum melihat atau perlu mereview di Atlantis Code 34 ya, di Sasradara, kita pernah membahas ini. Jadi rekan-rekan mohon memutar kembali yang episode ke-34. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Ketul Lampung. Dia menanyakan suara dentuman di Sukabumi itu apa ada kaitannya dengan Kali Berantas, terbukanya Kali Berantas. Karena di beberapa daerah ya di Sukabumi itu di depan rumah itu terjadi seperti kayak rekahan seperti itu. Dan di Malang pun sampai 6 jam dari malam jam 11 sampai jam 6 pagi itu masih terdengar. Ini saya pakai Mas, pakai ikat kepala Baduy Mas. Karena konon Baduy ini satu-satunya suku yang tidak kena itu Mas, tidak kena COVID. Jadi saya pesan dari sana, moga-moga ini saya juga selamat. Mas, ini saya mau menunjukkan nih rekan-rekan. Ini ada satu foto yang kita ambil pada 30 Januari, Sabtu pagi, di Merapi, Mas. Ini. Nah, ini kalau kita lihat, moga-moga ini kelihatan ya. Nah, ini kalau kita lihat nih. Nah, ini seperti, nah dari sini seperti meliuk, turun, turun, kemudian, nah ini saya zoom coba ya. Saya zoom. Nah, ini mukanya ini, Mas. Nah, ini seperti kayak nyosor gitu ya. Nah, seperti kayak kayak sedang apa namanya menukik gitu, seperti itu. Nah, ini kalau kalau kita kita garis ini seperti itu. Nah, ini kira-kira apa ini Mas Agung? Kan kita pernah ceritakan Pak bahwa memang 500 tahun ini mereka nggak punya, ya, mereka udah kelaparan, ada api yang keluar dari Merapi, ya mereka mbak duluan dan enggak lumayan untuk sarapan pagi mereka gitu, sarapan paginya juga gitu. Tapi sayangnya itu masih yang kecil Pak, itu masih termasuk kecil banget itu kalau untuk tapak angin. Segitu tuh kecil Pak ya, itu belum gede, belum yang Oh terbesar. begitu. Ya. Waduh. Nah, ini antara naga di atas dengan dentuman di bawah ini kira-kira ada kaitannya nggak ini, Mas? Nah, kalau dentuman di atas
apa dentuman itu kan sudah kita beritahukan tentang Sosrodoro itu kan Pak. Jadi ada beberapa benda angkasa yang tidak terdeteksi masuk itu kan kita sudah bahkan di flyer kita kan kita menunjukkan bahwa itu garing menunjukkan ini udah weruh gitu. Gitu kan. Detail kan nanti nanti yang terjadi cuman kita mungkin dianggap membuat resah masyarakat Pak. Jadi mungkin tidak terlalu detail tapi yang penting ya yang penting semuanya bersiap lah mulai dari menghitung gravitasi dan sebagainya sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak tidak baik gitu apa kurang kurang menyenangkan gitu semuanya udah siap gitu yang penting itu kan Pak daripada kita merasa tenang tiba-tiba ada sesuatu yang mending pelan-pelan tapi ya anu apa kita mulai mulai ini mulai harus memperhatikan alam lah Pak juga karena Iya, iya. itu sudah banget ya hitungannya sekarang tinggal berapa gitu loh. Nah, itunya saya kurang tahu Iya. ya berapa ini tapi paling tidak lama ya gitu. Oke. Mas Agung, ini moga-moga nggak mati lampu Mas ya ini. Kita 1 jam ke depan moga-moga tidak ada gangguan sinyal. Jadi teman-teman udah banyak nih Mas, sudah 73. Kita mulai aja ya. Ya oke Pak. Ini juga. Baik, ini saya memahami, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Novo yang telah menyiapkan, malam ini ada 27 slide. Nah kalau 1 jam berarti 1 jam, 1 slide kira-kira 2 menit. Agak susah saya memahami. Jadi ini bumi akan gelap. Jadi ini akibat Mas Nogo mengirim saya bumi akan gelap, maka malam ini mati lampu beneran gitu. Makanya hati-hati gitu. Nah ini tadi bumi gelap tidak ada sumber cahaya yang menerangi. Nah kok yo pas mati lampu gitu. Jadi aduh, jadi saya bingung juga. Nah ini gimana nih maksudnya Mas? Bumi akan gelap jika tidak ada sumber cahaya yang menerangi. Nah sepertinya kayak pelajaran IPA anak SD, tapi ini maknanya apa Mas? Yang jelas gini Pak, bumi itu memang bukan benda yang mengeluarkan sinar ya, kecuali kalau ada sesuatu yang meletus atau apa, gunung itu cuma bagian daerah situ saja yang mengeluarkan sinar itu. Tapi pada dasarnya bumi memang tidak mengeluarkan sinar. Tapi ini nanti akan ada hubungan dengan slide berikutnya, karena di sini yang penting sinar itu datang supaya terang bagaimana sih supaya bumi itu terang gitu. Jadi bukan masalah ininya, teman yang kita bahas pertama, bumi itu bukan sumber cahaya, sehingga butuh cahaya dari luar gitu kan Pak. Ya, ya betul Mas Lanang, ini kita baru mulai karena ada gangguan listrik. Oke, jadi bumi ini tidak mempunyai sumber dari dalam Mas ya, dari apa namanya, perut bumi itu memang tidak bisa digali, ada cahaya gitu nggak bisa Mas? Ya bisa aja Pak, tapi kalau di daerah yang kalau itu kemudian menyala kan malah membuat manusia nggak bisa tinggal kan Pak. Jadi kan supaya orang emang ada batasnya tidak menyala gitu. Oke, nah sumber dari penerangan ini adalah matahari Mas ya? Ya, untuk di bumi, khusus di bumi ya, sumbernya adalah matahari gitu. Jadi butuh cahaya dan cahaya itu tidak dari bumi tapi dari luar. Jadi ada dasarnya kan kita tuh butuh dari luar. Jadi yang kita butuhin gitu. Oke. Nah, namun dalam membuat terang bumi, bukan mataharinya yang menuju bumi. Karena kalau matahari yang menuju bumi, maka bumi akan terbakar. Iya. Ini kan sebenarnya ada ini ya. Ini versi sana Pak ya. Jadi kalau matahari yang menuju bumi, maka bumi akan terbakar ya. Apalagi kalau yang datang nah, di sini ini perlunya hierarki itu yang saya tekankan bahwa kalau bisa itu kita harus mulai dari hierarki. Jadi apa-apa itu bukan mataharinya datang aja kita bumi itu pasti akan habis. Apalagi kalau yang datang yang bikin matahari Pak. Itu lebih ngeri lagi. Gitu. Oke Mas. Nah, sinar matahari yang datang ke bumi. Jadi yang datang ini sinarnya Mas ya?
bukan Iya, mataharinya yang datang ke bumi. Jadi cukup iya, sinarnya. ya Ya, cukup sinarnya. Jadi kan bukan mataharinya yang datang. Ini bahkan dalam skala pendek aja ternyata hierarki itu ada kan Pak, ya, bahwa yang membuat terang bumi itu sinarnya bukan bukan matahari yang datang gitu. Jadi dengan kita menghormati hierarki itu kan ada hal yang bisa yang harusnya kita pahami. Misal seperti misalkan kalau kita mau bikin KTP gitu, kita kan coba RT, RW, eh, kelurahan, jadi gitu kan. Tidak perlu sampai presiden kan Pak. Jadi kan ya, semua itu ada tingkatannya, ada tatatannya gitu. Terutama, terutama untuk di Atlantis begitu ya. Kalau di kita sih mungkin sudah berbeda sekali ya. Jadi eh, misalkan Pak Marius pengen bersihin rumah gitu, kan Pak Marius tinggal pemerintah kan bantu untuk bersihin rumah gitu. Bukan karena Pak Marius tidak mau mendoakan presiden sehingga presiden harus bersihin rumah Pak Marius loh ya. Kalau sampai presidennya kalau sampai mau membersihkan rumahnya Pak Marius layak dipertanyakan apakah dia presiden atau bukan. Yang pertama itu, terus yang kedua kok ya tidak cocok banget gitu Pak Mariusnya kalau sampai seperti itu. Ini ini kan masalahnya kan eh, seperti tadi Pak ya. Yang membuat terang bumi itu bukan 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 matahari yang datang, tapi sinarnya yang datang gitu loh. Pak. Bayangin saja Pak, itu baru baru skala ini ya, baru skala yang secara kosmis itu masih kecil yang sedangkan eh, yang maha kuasa itu kan semuanya ya yang dikendalikan gitu. Jadi pada dasarnya ini untuk di sana untuk di Atlantis itu mereka menghormati hierarki. Jadi alam ini terkendali atas tatarannya masing-masing gitu. Jadi tidak mungkin mereka akan meminta bantuan ke tataran yang lebih tinggi kalau cukup dikerjakan di tataran yang lebih rendah gitu. Sehingga semua hmm. tataran yang harus ada dan itu ada tempatnya masing-masing dan ada tugasnya sendiri gitu. Bukan kemudian ini nggak boleh ada harus suruh pergi semua kemudian baru hanya hanya yang paling hanya tataran tertentu saja yang mereka anggap itu ada gitu. Gitu Pak. Oke. Baik, Mas. Walaupun saya tidak gitu ngerti, kita lanjutkan aja, Mas. Semoga saya nanti masih 45 menit, semoga saya ngerti. Oke, Nggak Mas. apa-apa. Ini berganti malam. Ini ngomongnya gelap terus, ini mati lampu lagi nih. Gitu. Ini apa, Mas, ini? Maksudnya, pada saat berganti malam, tidak selamanya bumi harus diterangi, karena perlu ada saatnya di mana makhluk istirahat. Sehingga harus ada saatnya malam tiba. Ya, itu kan berarti memang eh, bumi ini kan harus mengetahui yang namanya terang dan gelap, Pak. Artinya kan di sini kan makhluk itu banyak ya. Jadi semua itu punya tempat gitu. Jadi jangan kemudian karena kita merasa lebih tinggi terus tendangi semua suruh pergi gitu loh. Gitu, Mas. Hmm. Oke, kita lanjutkan dulu, Mas, supaya lebih paham. Ini ada gambar Dewa Dewi Dewa akan Tuhan. turun sebagai perwakilan dari tataran atas para sang yang agar kehidupan di bumi bisa lestari. Nah, ini apa kaitannya dengan sinar tadi, Mas, ini Dewa Dewi ini? Ya, jadi kalau kemarin kan kita bahas masalah dari mulai berdasarkan kajian terus kemudian sampai Dangyang, Dangyang yang terendah dari Hapsara Hapsari yang tertinggi di Widodari Widodari. Nah sekarang ini sudah masuk tataran Sangyang yang disebut Dewa Dewi ya. Tataran Sangyang terendah itu Dewa Dewi. Dan di sini kan kenapa mereka yang turun? Karena kalau mereka yang turun itu kan tidak seperti kalau mataharinya yang datang gitu loh Pak. Jadi ada itu ini istilahnya mereka berkah cahaya dari yang di atas sana yang diperintahkan untuk turun ke kita gitu. Terus ke Atlantis maksudnya bukan kita. Kalau kita kan nggak kenal itu. Gitu Pak. Hmm. Dan memang dia sudah cukup menyilaukan sih. Karena dari duran dari aja sudah cukup silau. Apalagi kalau sudah sampai ke tataran Dewa Dewi itu udah waduh susah banget lihatnya. Mas, ini Maksud, saya punya Bathara Bromo. Ini termasuk dewa bukan, Mas? ya Bathara Brahma ya Dewa Pak. Bathara Pak di Dewa. atas. Oh, Oh, ini ini Bathara Bayu, Mas. nggak kelihatan Pak. Nggak, kurang Ini. mungkin.
kurang Nih, mundur. Nah, ya, Kak Jokowi dipegang. Doro Ya, Bayu, Mas. Saya punya Komojoyo. Terus juga kan, Mas, ya. Kamajaya. Nah, so, ini saya punya Betoro Guru, Mas. Tapi nggak semua Betoro tuh punya ini, Mas ya, kolok, Mas ya. Loh itu kan gila, Pak. Kalau di Jawa itu raja eh, menggunakan mahkota. Mahkotanya itu kan melambangkan tempatnya yang menitip ke beliau. Jadi misalkan Bathara Wisnu gitu, mungkin apa Prabu misalkan Prabu Bathara Kresna gitu, kan titisannya Wisnu. Mahkota merupakan lambang dari kayangan Utara Segoro gitu kan. Jadi kalau Bathara berarti kayangannya adalah kayak yang ditinggi di atas kepalanya beliau itu kan berarti kayangan di atasnya. Berarti itu biasanya mulai dari Dirgowono. Nanti lambangnya adalah Babelan. Babelan. Kalau Jembowati ini Betoro nggak, Mas? Kok atasnya kayak gini? Itu Tapi, kan hah? itu kan putri toh Pak. Tapi atasnya kayak gini, Mas. Itu kan makanya itu kan putri bukan bukan Betari. Tapi mungkin setara setingkatan Betari ya. Itu kan Oh, mahkota. kalau ini bukan, Mas ya. Mas Wopati bukan ya? Ya, ya itu kan cuman ini Pak, bahwa beliau itu nyunggi nyunggi siapa gitu kan kelihatan dari mahkota yang digunakan. Tapi kalau Sugriwo ini kan bukan Betoro, Mas. Kenapa kayak gini atasnya, Mas? Itu kan Bedoro nggak kayak gitu Pak. Oh, nggak kayak gini ya. Ya enggak. Kalau Basudewo itu dewa nggak, Mas? Bukan. Itu raja kan Pak. Makanya atasnya mahkotanya itu kan kayangan yang disunggi. Lambang kayangan yang Oh, ini Masno apa, Mas ya? Atasnya kok kayak tai kuda nah, ini apa bukan ya? Bukan ya? Mungkin saya harus belajar banyak nih bedain. Ini yang nyunggi. sama ya. Oh, ini raja ya, bukan ya? Oke. Oh, Prabu. Masih banyak di sana saya ini. Nanti Mas Doni marah, nanti hilang semuanya koleksi yang di apa namanya Pekayon nanti. Oke, Mas, kita teruskan, Mas. Ini Dewa Dewi bertugas mengatur para widodoro widodari yang merupakan tataran sang yang terbawah. Apa ini, Mas? Kan tadi saya jelasin Pak bahwa urutan Sang Hyang itu dari Dewa Dewi sampai ke Sang Hyang Ugrapesti. Tapi Dewa Dewi itu adalah tataran paling rendah daripada Sang Hyang. Jadi di atas Sang Hyang. Sang Hyang tertinggi kan Widodoro Widodari. Tapi Widodoro Widodari kalau nggak ada yang ngatur bisa bentrok Pak. Makanya karena saling belani anak putu ya bisa sampai rame sendiri. Makanya harus ada yang bisa ngatur mereka semua dan harus mempunyai kemampuan di atas Widodoro Widodari. Nah inilah tugasnya Dewa Dewi ngatur itu semua gitu karena dia langsung berhadapan sama manusia nggak akan kuat melihatnya karena cahayanya udah kuat sekali Dewa Dewi. Oke. Mas Dewa Dewi, tapi ini gambarnya kok Dewi, Mas ya? Dewanya harusnya ada ya, Mas? Ada cuman yang ketemu itu ya itu dulu gitu loh Pak. Oh, oke. Oke, Mas. Kita lanjutkan, Mas. Nah, pada dasarnya para dewa-dewi sudah punya tempat yang sangat indah di kayangan. Jadi tidak butuh tempat di Arcapada atau di bumi. Nah, kalau nggak butuh tempat, ngapain turun, Mas? Turun itu kan karena dia harus mengendalikan Widodoro Widodari Pak. Kalau dia pengen cuek ya nggak usah turun nggak apa-apa biar berantem sendiri sana ya dia bisa aja. Tapi kan karena Widodoro Widodari itu anaknya Dewa Dewi kan, jadi ya bagaimanapun juga harus ditata supaya mereka jangan sampai rame. Nah, ramenya mereka biasanya karena yang di bawahnya lagi gitu kan, karena tuntutan yang di bawahnya Loh, lagi. Mereka kan loh, saling yang bikin kacau itu kan si bekerasaan itu kan, Mas? Bukan Widodoro Widodari. Kenapa harus dikendalikan, Mas? loh, gini ya Pak, masalahnya itu bukan hanya di Widodoro Widodarinya, karena ada manusia punya panuwun misalkan, panuwunnya itu kemudian disampaikan ke Hapsara Hapsari. Dari Hapsara Hapsari naik 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 sampai ke Widodoro Widodari lah. Ternyata salah satu panuwunnya misalkan eh, jadi misalkan putu dari Widodoro Widodari di daerah
Pak Marius gitu misalkan itu memintanya sesuatu hal yang adanya di wilayah saya gitu, ada di daerah wilayah Widodoro itu dari daerah wilayah saya. Sehingga pada saat mengajukan tuntutan yang Pak Marius itu berarti harus melanggar ke wilayah saya kan. Karena yang namanya orang tua itu bukan pengen menghukum, pengennya aneh nuruti yang namanya putu itu pasti akan apapun akan diupayakan. Gitu. Apalagi kalau putra kita gitu kan. Sehingga di sini perlu ada yang nengahin, perlu ada yang punya otoritas lebih tinggi yang bisa menyatakan ya diizinkan dan tidak gitu loh. Itu ada yang lebih tinggi gitu. Oke, Mas. Itu ada di chat, ada yang bilang kita keturunan Widodara Widodari, tapi kok ada bentuknya yang jelek, Mas. Kenapa kalau manusia itu keturunan mereka kok ada yang ganteng, ada yang enggak? Kalau di wayang kan mereka ganteng-ganteng semuanya, Mas. Kan ada orang yang nggak merasa keturunan Widodara Widodari, Pak. Mereka ada yang merasa keturunan dari manusia kera loh, jangan disalahin loh. Ayo. Ada yang sangat bangga mengakui bahwa dia manusia kera itu manusia kera gitu. Itu kan bukan kita yang ngomong, Pak. ya lah kan memang itu mereka mintanya begitu kok. Oke. Iya. Ada yang setengah dewa Iwan Fals, ada yang dewa 19 segala. Mas, ini saya teruskan. Nah, ini masuk ke hadapan Atlantis. Nah, ini makin belum nyambung ini saya, apa hubungannya. Jadi, peradaban Atlantis menginginkan para dewa turun. Maka mereka membangunkan tempat yang dianggap layak sebagai tempat turunnya sang dewa dewi. Nah, ini hubungannya wayang, candi dengan Atlantis ini apa nih, Mas? Jadi ini kan cuman gambar aja Pak ya, karena kita susah nyari gambarannya gitu. Jadi ya seperti halnya Pak Marius, misalkan pengen saya ke rumah Pak Marius, minimal kan disediain ruang tamu toh Pak. Gitu. Kan nggak mungkin Mas Agung ke tempatku nanti ini kandang pitik ya, gitu. Kandang ayam ya, gitu nggak mungkin toh. Itu kalau apalagi itu saya ya, apalagi kalau Pak Marius pengen misalkan Pak RW datang ke rumahnya Pak Marius gitu, mau berkunjung gitu, kan pasti harus ada tempat yang cukup pantas dulu toh Pak, sehingga supaya masyarakat yang mempunyai orang lebih, yang mempunyai kemampuan untuk melihat sehingga yang tidak terganggu oleh cahayanya sang dewa dewi tadi, itu ada tempat langsung komunikasi kan. Sementara mereka yang tidak bisa melihat harus lewat Hapsara Hapsari dan menyampaikan ke atas. Tempat itu kan jadi hubungan Atlantis dengan Kayangan ini apa, Mas? Nggak ada kita banget. Dulu bicara Atlantis terus Kayangan dengan tempat bersemayam dewa dewi ini kaitannya gimana, Mas? Ada banget. Kalau mereka kan sampai Sanggar Pamujan itu sampai Sanggar Pamujan tempatnya Sang Hyang Wening yang disediakan. Jadi bukan hanya sampai Betara Betari. Maka jangan heran kalau mereka sampai banyak yang bisa abadi, banyak yang umurnya bisa panjang banget gitu. Dulu coba perhatiin Pak Marius, kamu cerita di pewayangan itu umur pasti ratusan tahun, ribuan tahun gitu, bukan cuma puluhan. Itu karena ada izin dari Sang Hyang Wening. Kalau versi mereka, kalau di kita itu beda ya kan. Itu ya sampai ratusan tahun itu bagus banget gitu. Dan mereka itu hal yang biasa untuk umur. Mas, ini saya masih bingung. Jadi peradaban Atlantis, kemudian ada dewa dewi, Betara Betari. Ini kaitannya, maksud saya mereka itu sama atau beda, Mas? Atau beda? Oh. Beda. Jadi mereka kan yang mendapat saat ini kalau istilah saya loh ya, mungkin yang terbaik itu dikatakan versi saya itu Embassy of Kayangan gitu loh. Kedutaan besar dari Kayangan gitu. Jadi memang kalau dikatakan manusia memang rata-rata udah kayak setengah dewa gitu kan, ya punya kemampuan lebih semua karena memang terlalu dekat dengan kadewatan dan mereka memang ada komunikasi terus dengan sana sehingga ngerti apa yang harus mereka lakukan ketika alam di mana dan sebagainya. Mereka ngerti mengamankan lokasinya gitu loh. Bahkan menutupi lokasinya sampai nggak bisa kita lihat aja bisa. Satu benua loh Pak, langsung satu orang loh. Kalau nutupin satu orang itu kan pakai aji kemayan aja bisa.
Atau nutupin Gunung Padang nih supaya nggak bisa digali itu kan cuma aji kemayan kecil aja bisa toh Pak. Tapi kalau kalau Hmm. kalau pakai apa namanya kalau kemayan kita miliki nggak akan cukup. Tapi kalau hanya sebatas Gunung Padang itu gampang Pak. Ini ada istilah lucu, jadi Atlantis Embassy of Kahyangan, lucu Ya. juga. Nanti ada atas pertahanan, ada atas perdagangan segala ini. Oke, oke, oke. Udah mulai paham sedikit. Nah, Dulu ada bagi Pak. peradaban Atlantis, ya, gimana Makanya Mas? zaman itu kan Panembahan Senopati itu kan ada komunikasi banget dengan sana. Itu ada banget. Memang iya, ada banget ya. Sampai membantu pertahanan iya. Dan itu sampai di Raja-Raja Mataram masih melakukan itu gitu loh, paling tidak. Sekarang kan kita cuek Iya. Pak. Karena malah kalau kita kan nggak mereka nggak ada gitu kan. Bedanya itu Iya. kan. Oke, nah bagi peradaban Atlantis ternyata dewa-dewi ini memang didewa-dewakan. Berarti Ya, memang mereka mengakui adanya dewa-dewi ini. ya namanya juga dewa, kalau nggak didewa-dewakan gimana oh, namanya dewa ya. Kalau monyet kan pantas Pak. Dewa didewa-dewakan kan memang pantas. Seperti Pak Marius tak manusia-manusia kan pantas toh Pak. Memang rasnya Iya, itu kok. iya. Jadi kalau Pak Marius tak pitik-pitik gitu atau ayam-ayam kan itu boleh marah karena memang bukan rasnya gitu kan. Itu yang namanya Mas, tataran. jadi dewa-dewi Batara-Batari ini bukan roh, Mas ya. Mereka punya punya badan seperti kita ini atau hanya seperti nur cahaya bayangan aja sebenarnya atau bisa mewujud dia. Bisa Bisa. mewujud, bisa mewujud. Makanya kalau kita kan biasanya nyediakan tempat kok kita di Atlantis sana biasanya menyediakan tempat dan itu disediakan pakaiannya. Jadi kalau beliau mau datang datang dalam wujud nyata ya akan kelihatan gitu. Makanya zaman dulu di keraton pasti begitu. Ada sanggar pamujan, terus ada damparnya. Di atas dampar itu ada ageman yang disiapkan untuk nanti siapa yang tahu. Gitu kan. Jadi akan dipakai mak jelek beneran gitu loh, bukan bukan hanya untuk hiasan aja di atas dampar gitu loh. Hmm. Oke, Mas. Nah, sekarang eh, cara turunnya. Para dewa-dewi sering menandai turunnya beliau dengan turunnya pelangi kembar atau susun dua yang sama terangnya. Itu semata karena beliau ingin anak cucu mendekat. Namun jika pelangi tersebut tidak bisa didekati, maka manusia yang melihat tersebut tidak diinginkan mendekat. Terlalu kuatnya cahaya yang beliau miliki, maka beliau akan memilih manusia mana yang sanggup bertemu dengan pamor beliau. Sehingga tidak semua manusia sanggup bertemu. Bahkan dalam satu daerah kadang hanya para widadara-widadari saja yang sanggup menghadap pisuanan tempat beliau turun. Nah, ini apa nih, Mas? Jadi gini Pak, sekarang kalau kita melihat lampu senter aja itu kita udah silau banget Pak. Ini ada sesuatu yang lebih silau lagi daripada itu gitu. Tapi karena beliau itu saking sayangnya sama orang di sana, nah, karena di sana kan pelangi masih ada. Dan sehingga memang nandain ini loh yang muda gitu, sang yang muda datang kan kalau eh, salah sebut bahwa kan sang yang itu akhirnya disebutnya di sang eyang kan Pak, eyangmu datang, sang yangmu datang gitu. Sehingga ya memang harus apa walaupun mungkin manusia tidak bisa ini dekat tapi paling tidak tahu ada takaran sang yang datang dengan terlihat pelangi kembar. Tuh, dua. Kalau double tiga berdoa besar. Kalau double dua itu berarti sudah dewa dewi yang datang. Kalau cuma satu itu kan berarti widodoro widodari. Kalau satu tipis tuh berarti kan durandoro durandari. Ada tatarannya semua Pak. Jadi itu yang saya alami ketika saya masih kecil dulu. Karena itu masih sering banget kita seperti itu. Dan kalau dikatakan bahwa pelangi itu nggak bisa didekati, nggak juga. Banyak orang bisa mendekat ke arah pelangi waktu itu. Kalau sekarang sih mungkin ya, kalau itu enggak. Gitu Pak. Jadi memang Nah, boleh. kalau oke, Mas, kalau di Mesir ada cerita Nabi Musa yang terpental di Gunung Sinai itu, Mas, Ya itu 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 saya enggak ya? tidak tahu. Enggak kita bahas ya.
Tapi kan ada kemiripan cerita gitu, ada kemiripan hikayatnya kan, bahwa manusia itu tidak bisa bertemu langsung kan tadi gitu tuh. Hanya yang pamornya yang kuat saja yang sanggup menemui gitu kan Mas. Ya, tapi kan saya nggak ngerti itu, Pak. Saya nggak ngerti Tapi cerita kita gimana. kita cucunya masa ketemu nenek moyang nggak boleh Mas? Ya, bukan nggak boleh, boleh banget, Pak. Boleh banget. Tapi kan masalahnya itu semua itu ada persiapannya, toh, Pak. Dan kemampuannya dari kita untuk melihatnya bagaimana gitu loh. Karena kan beliau sendiri juga nggak mau. Kemudian setelah ketemu, anak putunya jadi buta gitu. Karena nggak kuat dengan cahaya yang beliau bawa. Karena dia nggak bisa meninggalin cahaya itu. Karena statusnya dewa-dewi mungkin nggak diikutin itu. Gitu. Makanya kalau ada yang Oke, ngomong, nanti kamu kalau ketemu Malebalus ketemu salah ketemu Mabuto ditipu dan sebagainya, ya kelihatan dari cahayanya Pak, oh beda banget kok. Nggak ada Buto turun bawa pelangi itu juga nggak ada. Gitu kan kelihatan oke. sekali setelah yang ini. Nah, pelangi itu ternyata bisa hilang Mas ya. Jadi pelangi kembar itu bisa hilang yang menunjukkan bahwa beliau itu sudah tidak datang atau tidak mau diketahui manusia lagi saat kedatangannya. Jadi berarti cuma sebentar dong Mas mereka. Ya, Cuma datang, beliau pelangi hilang. mau datang tanpa pertanda juga bisa Pak. Tapi kan kalau mau ngasih pertanda itu kan sebenarnya supaya anak putu pada ngerti kan. Itu loh, yangmu datang di arah sana. Biasanya kan pada sungkem ke arah sana gitu kan Pak. Hmm. Kayak gitu. Kecuali untuk yang bisa ngerti dan bisa datengin, didatengin seperti dulu. Zaman dulu. Kalau kita udah Nah, pelan, naik sepeda. Mas, kalau di cerita-cerita Kopeng Ho itu kalau setiap malam purnama di musim semi itu kan Bukek Siansu datang mengasih ilmu gitu. Nah, kalau pelangi turun terus Batara Batari segala ini turun, kita minta ilmu dari beliau itu bisa Mas? Minta teknologi menyan ini bisa misalnya apa vaksin COVID gitu, itu boleh dong? Ya bisa banget, Pak. Bisa banget. Cuman masalahnya kan saat ini adalah eh, kondisinya kan berbeda, Pak. Yang berbeda itu adalah dari pihak kitanya sendiri kan, yang menganggap itu nggak ada. Kan sebelumnya itu. Sininya justru kalau beliau masih membantu kan malah 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 nanti diusir-usir orang di sini kan. Kitanya yang Ya, problem. oke Mas. Jadi kalau ada pelangi maksudnya kita berlomba lari-lari menuju tempat turunnya gitu Mas. Artinya Kalau saya, setidaknya di bawahnya gitu. ya, kalau saya dulu ya, waktu kecil ya, ya. Kalau sekarang kan pelangi aja udah langka. Kalau ada pun nggak bisa dideketin kalau sekarang. Nggak kayak dulu. Hmm. Tapi itu kan ini Mas, energi ya. Misalnya ada satu alat yang bisa menangkap sinyal mereka gitu harusnya bisa dong Mas ya. Harusnya kalau Ya, ada bikin riset gitu. bisa aja. Cuman masalahnya mereka juga punya kemampuan menghindar, toh, Pak. Sekarang gini loh, Pak. Bukti satu bukti kenyataan, satu aji kemayan itu bisa dipakai untuk nutupin sesuatu gitu loh. Sekarang gini aja deh. Bukan hanya aji kemayan. Beberapa pusaka yang ada di negara kita itu bahkan lewat lewat kalau kita bawa itu ke penerbangan itu kadang scanner dari penerbangan aja nggak bisa ngeliat kan Pak. Padahal seharusnya bisa. Scanning Hmm. canggih yang ada di Indonesia untuk ngecek di dalam tas ini ada pusaka atau tidak yang dibawa masuk ke kabin itu kan nggak bisa banyak yang nggak bisa ngecek mau dibawa ke Amerika atau juga Amerika nggak bisa ngecek. Ayo. Hmm. Itu baru-baru ini loh Pak, jadi kan mereka ini punya kemampuan untuk menghindarkan itu kan, untuk menghindarkan Hmm. dari apa radiasi jangkauan apa deteksi dan sebagainya gitu. Oke Mas, kita teruskan. Jadi para dewa-dewi adalah tempat meminta bantuan para widadara-widadari jika ada perkara yang tidak bisa diatasi oleh para widadara-widadari di wilayahnya. Jadi widadara-widadari pun mengalami suatu kebuntuan, Mas. Kalau ngalamin perkara pelik, nah dewa-dewi ini yang bisa ngasih solusi gitu, Mas. Ya, kan kayak ada Tejo Darbosuro yang gede banget yang tidak mungkin mereka atasi, maka mereka pasti akan lapor ke atasan.
lapor. Hmm, oke. Supaya Makanya di sini termasuk gejolak alam yang tidak sanggup diatasi oleh mereka. iya, iya. Karena kalau dia bisa ngatasi pasti diatasi dulu sendiri. Tapi ketika nggak bisa ya pasti minta bantuan. Dan minta bantuan itu pasti ke atasnya, ke orang tuanya, gitu. Hmm, oke. Nah, ini Mas, salah satu pertanda lain adanya pisoanan para widadari-widadari yang sedang menghadap dewa-dewi yang sedang turun. Nah, ini Mas ya, seperti kayak awan lentikulus itu Mas. Gini Pak, coba perhatiin ya Pak Marius ya. Kalau misalkan akan terjadi mendung, yang misalkan akan terjadi hujan besar, itu biasanya uh, mendung itu akan bergerak menuju ke puncak gunung dulu. Ngumpul sampai banyak, baru setelah itu nyebar ke daerah yang harus mereka melakukan tugas. Ini kan berarti ada yang jolo langit dulu kan Pak, ada yang narik mereka ke sana, terus kemudian ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, setelah iya terus baru mecah gitu. Pasti begitu. Perhatiin aja. Karena alam itu tidak alami. Jadi ada yang ngatur semuanya gitu. Jadi kalau ada yang Hmm, enggak ada yang alami seharusnya. hmm. Oke, oke. Jadi di situ ada meeting Mas ya. Ya, ya Ada meeting. tanda-tanda. Ada alam ya. Jadi mereka juga berproses ternyata ya. Jadi tidak kun fayakun langsung jadi gitu enggak ya Mas ya? Ternyata Ya, ada proses. mereka juga Oke. menghormati hierarki dan bagaimana juga menghargai bawahannya walaupun oh bagian sana nanti Hapsara Hapsara ini yang bawa ini nurunkan ini gitu ya. Jadi misalkan yang Sukendro turun untuk menunjukkan bahwa kan untuk yang bertugas membawa hujan di wilayahnya Atlantis sana kan saya Sukendro. Itu dulu yang datang kemudian mengumpulkan setelah itu baru disebar Hapsara Hapsari yang bagian bagi. Jadi dari Tunggu Dewi itu Turo Widadari nyebar gitu. Memang itu perintah berjenjang sih, seperti itu. Oke Mas, kita teruskan. Daerah kekuasaan Dewa Dewi itu sebesar kadipaten Mas. Ya, dari kadipaten. Jadi kadipaten itu bukan satu negara, Pak ya. Jadi kadipaten itu kalau dikatakan satu provinsi agak gedean dikit sih. Kalau zaman dulu kan memang negara kita sistemnya kadipaten, terus baru negara. Jadi kalau di tepatnya negara bagian mungkin kali ya. Negara state gitu kayak di Amerika negara bagian gitu, kadipaten. Jadi Hmm. itu maka gelar-gelar adipatinya itu masih Prabu bukan Mahaprabu. Mahaprabu itu berarti yang ketempatan di atasnya lagi. Gitu, Pak. Berarti bukan kerajaan Mas ya, kekuasaan mereka itu. Belum belum Kerajaan, belum. Hmm. kerajaan karena memang itu ya. Dan zaman dulu yang namanya kerajaan itu kan memang tidak turun temurun, tidak turun temurun. Bisa dilihat Raden Wijaya itu kemudian Jaya Negara itu kan bukan anaknya, Hmm. Tunggal Dewi. Terus habis itu nanti ada apa namanya Hayam Wuruk itu kan putranya Gajah Mada, bukan putranya, bukan keturunan dari Raden Wijaya. Nggak turun temurun. Tergantung siapa yang kuat pegang wahyu itu yang naik. Hmm. Tapi Mas Agung jangan kudeta loh, walaupun tidak turun menurun, jangan Nah, loh ya. tidak Nanti kudeta kayak yang itu ramai sekarang di medsos itu jangan loh ya, walaupun nggak turun temurun ya. Oke Mas, itu kan kita nggak boleh, nggak boleh ngomong politik Mas, ini nggak boleh. Terus Mas, jadi Dewa Dewi adalah wahyu atau pulung bagi para adipati di Atlantis. Nah, ini saya mulai nyambung ini. Jadi ini bentuknya kayak payung ya ini ya. ya, kan payung itu ada macam-macam Pak. Kalau warnanya hijau itu untuk Temenggung, terus untuk kuning itu untuk Adipati, terus untuk payung emas itu untuk Sutun Tiga, untuk apa penasehat raja ya, dan sebagainya gitu. Jadi ada beda-beda emang. Ya, untuk yang Adipati itu kan karena jadi gitu. Jadi kan ya harus gambar payungnya Adipati aja deh gitu. Dari atas
apa kalau dari atas kan nanti anu ya dari bawah aja lah gambar payung kita ngayomi gitu. Hmm. Jadi saya sudah mulai agak dong sedikit. Jadi Atlantis itu nggak mungkin berperang dengan itu, Mas. Sakti mana dengan dewa-dewi gitu. Nggak ternyata ya. Jadi mereka ternyata tetap di bawah kekuasaan ini ya, dewa-dewi juga ya. Ya, tapi tetap Pak, kalau di sana itu kan prinsipnya gini ya. Kalau mereka merasa ada sesuatu yang kurang adil dan ini, maka jangan salah. Bahkan di cerita pewayangan kita, Sang Prabu Pandu Dewonoto dan sebagainya itu pernah nyerang kayangan. Itu jangan jangan keliru. Pernah menguasai. Hmm. Nanti deh, berikutnya akan ketahuan. Di slide-slide berikutnya akan ketahuan bahwa Oke, sudah tidak. oke. Di atas dewa-dewi ada yang lebih didewa-dewakan lagi di Atlantis, yaitu para Batara-Batari yang tatarannya satu tingkat di atas dewa-dewi. Oh, jadi Batara-Batari ini memang kalau dari abjad itu memang B itu di atasnya D sih Mas ya. Ya, Dewa-dewi B itu berarti Batara-Batari lebih tinggi memang ya Mas ya. ya. Dan makanya mahkotanya pun bentuknya sudah ini Pak, babelan. Secara babelan di atasnya. Karena itu Nah, menunjukkan itu tadi Mas. Yang saya maksud itu. Nih, Betara Guru nih Mas. Nih. Nah, ini Betara nih. Saya tahu karena ada tulisannya, Mas. Kalau nggak ada tulisannya, saya nggak tahu nih. Nih, nah, ini kalau dilihat, Mas, ini kan tuh kan, yang tadi bilang atasnya kayak kayak kotoran kuda itu. Nah, sudah terus, nah dia naik, nah ini kan Andini ya, lembu Andini ya. ya. Nah, kalau ini jadi masuk masuk Batara, Mas ya. Jadi di atasnya Dewa Dewi ini, Mas ya. Ya, itu Betoro Betari. Mas saya Betoro, Pak. Bukan Betara ya. Betari. Oh ya, ya Mas. Nah, ini kita lanjutkan. Para Betara-Betari mengatur alam di luar angkasa sampai batas yang dikatakan selama tangkep. Nah, ini apa nih Mas? Selama tangkep ini Mas. Selama tangkap itu batas di mana manusia boleh kembali dan tidak gitu loh. Jadi kalau sudah lewat selama Oh. masuk ke alamnya kayangan. Jadi sudah kalau manusia tempatnya kan di Suroloyo kalau orang Jawa bilang gitu. Dan biasanya untuk masuk selama tangkap memang tidak gampang, makanya biasanya diatur Oh. dari yang anterin ke selama tangkap supaya bisa masuk ke selama tangkap untuk bisa masuk Hmm. ke kayangan Suroloyo. Jadi tugasnya beliau itu kalau Betara Betari bisa sampai di atasnya itu lagi, sampai di atas selama tangkap sebenarnya masih bisa. Kalau misalnya tidak ada Hmm. ketidakadilan di sini ya mereka akan mengadakan pukulan ke arah sana. Hmm. Itu tadi kan saya ngomong PLN Mas, itu ada boiler PLTU di Banten itu namanya Suralaya Mas ya. Bukan itu Mas ya. Tadi Mas Agung kan bilang Suralaya. Bukan, itu kan nama tempat. Oh iya iya. Nah, Mas, di sini disebut salah satu pengaturan alam adalah agar bumi tidak rusak oleh hantaman benda angkasa yang masuk. Dan semua itu dalam pengawasan para sang yang di tataran Batara Batari. Nah, ini termasuk melindungi benda dari luar angkasa juga ini, Mas ya. Ya, ya. Tugas mereka kan dari Sabto Pratolo sampai ke itu ke Sabto Pratolo jadi lapisan bumi paling dalam sampai ke atas, sampai ke yang paling atas, yang sagap yang mereka bisa jangkau gitu loh, Pak. Hmm. Oke. Ini ada underground, Mas. Selain sampai batas luar angkasa, para Batara-Batari juga menjaga arca pada sampai tanah Sabtuju atau Sabta Pratala tadi yang dibilangin tadi, Mas. Ya. Nah, itu penjelasannya itu mulai minggu depan, Pak. Itu jadi mulai dari Eko Pratolo sampai Sabto Pratolo itu minggu depan. Karena itu kan Oh, hari kan. oke. Jadi ini underground ya. Nah, ini untuk menghormati serta agar para Batara-Batari mau turun, maka oleh leluhur Atlantis dibuatkan tempat yang layak untuk menghormati para Batara-Batari dengan bangunan yang cukup megah. Meskipun Batara-Batari
tidak butuh bangunan seperti itu. Karena di Kayangan mereka lebih indah tempatnya. Kalau dilihat ini kayak Candi Prambanan, Mas ya. Ya, itu kan karena penggambaran saja, Pak. Sebenarnya ya mungkin bisa lebih bagus dari itu loh seharusnya. Oh, Apa namanya? Kita kan susah nyarinya, Pak. Tempat yang itu kayak apa sih tempat untuk ininya gitu. oh, Nah, itu Mas, kayak ini saya mau pamer lagi, Mas, ini, supaya Batara Batari datang. Jadi ini saya mau tunjukin nih. Jadi ini, Mas, saya juga membuat ini, Mas. relief Nih, ya. ya ini, Mas. Tadi kan ini licin sekali nih, Mas. Saya nggak berani turun nih. Nah, ini kan dalam ini. Nah, ini dari jauh aja. Nah, ini. Nah, ini juga Prambanan, Mas, ini. Saya mengambil mengambil ini. Nah, kalau dilihat nih motifnya ini. Nah, ini motifnya kan juga. Tapi kok sampai sekarang nggak turun-turun, Mas? Lah kan itu cuman Berarti apa gambaran. saya yang salah, Mas? Kan yang penting itu tempat untuk bertemunya dengan beliau, toh Pak. Tempat yang bertemu dengan beliau itu ya harus ada tempat khusus. Ya seperti misalkan Atau pas turun mungkin pas saya lagi ngerokok di luar kali, Mas ya? Nggak, kurang tirakatnya, Mas. tidak tahu. Yang jelas memang beliau-beliau itu kan memang memang tidak asal datang ya, karena memang kemampuan dari manusia yang didatangin itu dewa dewi aja sudah lebih baik ketemu widodari daripada ketemu manusia yang secara langsung, karena memang kekuatan cahaya yang dibawa itu sangat kuat, apalagi berora berdarah, itu sangat sangat Oke, biasa. Lawannya sangat oke, sangat Mas. Kita teruskan, Mas. Para Batara Batari adalah wahyu bagi para Mahaprabu dan Maharatu. Nah, ini apa nih, Mas? ya. Jadi kan kalau di sana itu kan mereka menganut sistem berdasarkan wahyu turun kan Pak. Jadi misalkan wahyu Cakraningrat gitu, itu berarti yang akan menjadi Mahaprabu. Ya, yang ketempatan Sang Yang Betari Maninten berarti itu yang akan menjadi Maharatu gitu kan. Dan mereka dari itu bukan dari apa namanya kemampuan dari apa ya namanya ya. Karena kalau kalau orang sudah ketempatan wahyu itu pasti punya kemampuan pasti lebih gitu, nggak mungkin enggak. Sehingga cahaya yang di belakangnya itulah yang rakyat lihat bahwa oh ini yang ketempatan yang ini yang layak naik gitu. Nah, kan di sini bilangnya wahyu, Mas. Ini termasuk apa namanya buat Mahaprabu di NKRI juga terima wahyu juga, Mas, dari Batara Batari. Maksudnya manusia gitu loh maksudnya. Ini kan tadi kan Mahaprabu Maharatu itu di Atlantis gitu, Mas. Atau di manusia atau di bumi ini sebenarnya. Kan memang Atlantis manusia, Pak. Cuman masalahnya kan Oh. ajaran dengan mereka. Kalau zaman Mojopahit dulu sama, tapi kan sekarang kita beda, Pak. Gitu. Hmm. Maka ya tidak sama. Ya, nggak tahu kalau di sini bagaimana gitu kan. Oke, Mas, kita teruskan. Jadi selain Mahaprabu, juga wahyu itu bagi penasehat dan pamong para prabu. Jadi ini patihnya gitu, Mas. Jadi menteri-menterinya juga juga menerima wahyu ya, Mas ya. Dari Iya, tadi, dari Batara Batari tadi. nah ini bukan patih, Pak. Ini ini Maharesi kalau seperti ini. Kalau ininya susun tiga Oh. lambangnya. Karena penasihat raja kan biasanya yang ketempatan Kilora Semar, cuman zaman kan ganti nama ya. Kadang pernah nama Ki Sapu Regel, pernah pakai nama Mbah Jeprak, nama Doyo, pakai nama Bojo Prasonto. Dan semua maksudnya beda-beda, bukan Semar terus gitu loh. Wujudnya lain-lain. Dan saat ini kan nama gitu Tunggul Jati, Dewa Mongrogo. Itu beda. Hmm. Beda. Itu yang pakai susun tiga. Yang ke tempat Nah, sekarang Mahoresi ini di negara kita masih ada nggak, Mas?
Nah, itu saya tidak tahu. Karena saya tidak menemukan yang seperti itu. Nah, tapi kan masalahnya daerah jelajah saya kan juga tidak luas, Pak. Tidak luas, Pak. Kita jelajah tiap desa, tiap rumah, tiap ini kan nggak mungkin. Nah, itu saya tidak tahu. Yang jelas, kalau di sana masih, kalau di sini yang nggak tahu. Mas Agung nih banyak merahasiakan nih, jadi kita penasaran nih. Loh, Oke kok Mas, kita gimana sih? teruskan Mas. Kalau zaman masih ada Bapak Periode Karso, saya iya, memang iya, karena makanya kan ada orang bisa naik sampai masuk laut PP gitu kan, ya cuma beliau kan, yang pernah saya lihat langsung. Mas, Sekarang jadi zaman sekarang nih teknologi maju, tapi dalam hal spiritualisme itu turun gitu. Jadi kita mengalami penurunan gitu. dua-duanya Pak, teknologinya turun, spiritualis dia turun. Kalau versi dibandingkan sana loh, teknologi turun jelas turun Pak, karena zaman dulu orang bisa bisa bikin bangunan sampai 300 meter, kemudian bisa nutup dan nggak longsor sampai sampai ratusan tahun gitu Pak. Zaman sekarang orang bikin bangunan tertinggi aja tuh menara Burj Khalifa itu baru 800 meter kan Pak. Yang tertinggi baru 800 meter kan. Sementara menara Babelan yang itu 3 kilometer ya, jelas-jelas kelihatan ada di Pulau Jawa. Hmm. Baru. Oke Mas, kita teruskan Mas. Turunnya Batara Batari itu ditandai dengan pelangi susun 3 dan Ya, semua pelanginya terang. Kalau tadi kan 2 Mas ya, di awal IG kita itu 2. Sekarang ini Dewa Dewi. 3 Mas ya. Ya, 3. Kalau di Batara Batari 3. Jadi Oke. beda. Dari situ udah kelihatan pelangi yang turun apa itu menunjukkan siapa sih apa tataran apa yang datang itu akan kelihatan. Hmm. Kayaknya jarang Mas ya, ada pelangi 3 Mas ya. Zaman dulu ya enggak, sekarang ya iya. Ini ada Bu Nur Sudiati, Mas. Ini dokter. Saya pernah ikut webinar beliau. Ternyata beliau ini moderator di sebuah event-event spiritual. Oke, Mas. Kita teruskan slide berikutnya. Jika ada benda yang membahayakan arcapada, maka yang membawa benda tersebut harus berhadapan dulu dengan Batara Batari sehingga arcapada aman. Karena semua benda ada yang membawa dan mengendalikan atau tidak ada yang alami. Jadi yang membawa itu siapa Mas sebenarnya? Ya, semua benda itu tidak ada yang alami, Pak. Contohnya gini ya, Pak Maris. Kalau Pak Maris punya batu bata sama punya batu, kemudian dipakai untuk melempar orang, pasti yang batu bata gampang kena daripada yang batu, walaupun ukurannya sama besarnya. Karena proses pembentukan batu bata itu kan lihat deh, diinjak-injak, dibakar, di ini gitu kan. Batu kan enggak. Sehingga kemauan balas dendamnya itu tinggi untuk menyakiti orang lain gitu, untuk menyakitin pihak lain. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya ada suatu benda dari luar mau masuk ke bumi atau mendekat ke bumi saja itu sudah ada yang mendekati, sudah ada yang menghalau seharusnya. Kalau yang di bumi mau dibantu. Soalnya itu kan oh ya biarin gitu. Mereka tinggalnya nggak di bumi kok gitu kan. Oke, Mas, ini waktu mengejar terus nih, tinggal 8 menit Mas. Oke, slide ke-25. Bahkan kalau Batara Guru dianggap tidak adil, para Batara Batari punya kekuatan yang cukup untuk mengambil alih kayangan. Nah, ini kudeta lagi Mas ini. Maka di Atlantis tidak ada ajaran Nrimo ing Pandum. Nah, di Atlantis itu tidak ada. Jadi bahkan kalau Batara Guru salah, juga harus dilawan. Bukan cukup nerimo saja. Sehingga banyak raja-raja di Nuswantara yang pernah menggantikan Batara Guru. Karena kesalahan Batara Guru yang kemudian dikalahkan oleh para Mahaprabu, maka Batara Guru pun akan menjalani hukuman dari Sang Hyang Wening. Wah, ini kalimatnya Mas Nogo ini sangat puitis ini. Jadi
gimana Mas? Jadi kok kudeta mau kudeta. Nah, terus ujungnya Sang Hyang Mening. Apakah Sang Hyang Mening ini udah poligending ya? Kalau kita poligending itu maksudnya sudah ahlinya ahli, top of the top gitu. Bukan, Apa masih belum. itu? Karena di atasnya Sang Yang Mening masih ada Sang Yang Menang, di atasnya masih ada Sang Yang Tunggal, terus naik 16 tingkat lagi saya sampai Sang Yang Ugro Pesti. Masih belum, itu pun belum tertinggi. Jadi, jadi gini Pak, Betoro Guru langsung. Jadi kalau dia salah, maka pasti ya Betoro yang di bawahnya pun diberi kekuatan oleh Sang Yang Menang untuk menghadapi, gitu. Jadi walaupun dikatakan sebagai Sang Yang Jagat Pratingkah, Betoro Guru kan dikatakan sebagai Sang Yang Jagat Pratingkah. Kalau salah pun masih kadang-kadang manusia juga dibelain para Betoro Betari untuk menggantikan beliau dulu gitu. Makanya pernah ada satu Pandu di Wonoto karena pernah menduduki singgah sananya beliau. Pernah ada Prabu Watugunung yang pernah ini menduduki sana juga. Banyak Pak. Terus Begawan Wening Cepo juga pernah. Terus bahkan Petro saja pernah Pak. Dan itu Petro aja pernah naik ke sana itu untuk meminta Betoro Guru turun juga pernah. Itu ada di cerita kita, nenek moyang kita. Jadi artinya memang tidak menerima Pandum pun nggak banget gitu. Jadi makanya Majapahit kalau misalnya dikasih wilayah di negara kita kan ngapain harus ekspansi sana sini kalau menerima Pandum, Pak? Gitu. Kalau Pak Mario Pandum waktu dilahirkan itu kan Pak Mario nggak pakai pakaian apa-apa, Pak. Kenapa sekarang beli rumah, beli mobil, beli itu gitu? Nggak cuma Pandum ya Pak Mario itu berarti. Iya Mas, tapi saya kan nggak kudeta Mas, saya kerja Mas. Itu bukan Mas, kudeta, kesalahan. Mas, jadi tadi saya mau ngomong lupa. Nah, kalau Semar itu gimana Mas? Ada Semar, ada Togog itu posisinya gimana Mas? Katanya dia juga titisan Dewa. Memang iya. Itu nanti Pak, ini kan kita habis ini kan mulai dari Eko Pratolo sampai Eko Pratolo. Habis itu nanti Pangidri Berbagat. Habis itu baru menjelaskan tentang kayangan Suroloyo, terus kemudian kayangan di atasnya lagi ke nanti yang mening lah posisinya Betoro Antigo, Betoro Kusmoyo itu kan di bawahnya yang dari Kanastren. Nanti Ya. sekarang. Oke Mas. Jangan kita teruskan dulu Mas. Tinggal 2 slide lagi Mas. Ini biar hajatnya tuntas. Bagi Atlantis, para Batara-Batari menjadi sangat penting sebagai tempat mengadu dan mencari perlindungan. Sebab para Batara-Batari siap membantu, bahkan kalau perlu harus berperang dengan Batara Guru sekalipun. Asal benar maka pasti akan dibantu. Ya, tadi ya Mas ya. Oke Mas, ini saya lanjutkan aja. Ini waktu sudah mepet. Nah, ini slide terakhir Mas. Ini ada Surodiro Jayaningrat, Suh Kabrasto dan Pangastuti, Jaya Jaya Wijayanti. Di sini bukan lebur dening Pangastuti, tapi Suh Kabrasta dening Pangastuti. Nah ini maksudnya Mas Nogo ini apa ini Mas? Kalau lebur itu artinya bersatu loh Pak. Jadi kalau lebur dening Pangastuti berarti kan yang uraan itu bersatu sama yang baik. Nggak boleh. Jadi harus Kabrasto jadi hilang diberantas oleh Pangastuti ya sesuatu yang benar-benar itu kan karena berubah nggak jelas gitu ya mungkin ada orang tapi itu tergantung dari yang mau pegang istilah ini ya jadi kalau ada yang mau surat Jayaningrat lebih dening Pangastuti ya monggo tidak ada larangan itu hak mereka. Kalau kita enggak, Pangastuti bukan lebur dengan Pangastuti. Yang lebur itu artinya bisa hancur, bisa bersatu. Oh, itu ajarannya Sesiti Jenar Mas ya? Ajaran Sesiti Jenar kan wahdatul wujud itu kan ini Mas bersatu. Oh gitu ya. Apa namanya? Mas, tadi saya masih penasaran ya, nerimo ing Pandum kok nggak boleh, kan kita dulu diajarin untuk katanya terima aja gitu, berarti peribahasa Jawa itu salah dong Mas, nggak berlaku di sini. Memang tidak, makanya itu yang saya bingung.
Terus kalau mau nerimain pandum ngapain telak broto supaya bisa ketemu kadewatan? Mau nerimain pandum Rafi Sauro Dewa ya nggak usah merem bae gitu kan Pak. Gak usah lihat aja gitu kan. Kalau Hmm. kita dilahirkan jadi anak orang miskin, miskin aja nggak usah kaya gitu kan. Nerimain pandum Pak. Ya, 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 Pandum itu ya lahir ya, jadi ya, orang apa, ya harus jadi punya gitu kan. ya, 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 Mau yang kita ya, ekspansi kemana? Berarti nggak nerima ya pandum. Makanya aneh ya, kalau istilah itu menjadi patokan itu saya bingung. Tapi itu haknya masing-masing sih. Kalau memang pengen terima infantum ya monggo. Saya nggak mau gitu aja. Kalau Pak Mas ya, pengen terima silakan loh Pak. Kalau saya nggak mau. ya. Jadi ini Mas ini udah 1 menit. Jadi eh, kesimpulan malam ini justru saya tertarik dengan proses pengambilan keputusan, kemudian protection itu sangat demokratis sekali. Makanya saya pernah baca bukunya Plato, Socrates itu bagaimana dia apa eh, apa bukunya filsafat itu tentang ketatanegaraan. Jangan-jangan sebetulnya kita ini belajar, para pendahulu kita itu melihat sesuatu terus kemudian ditulis. Nah, kemudian jadilah manusia itu sebenarnya mencontek kehidupan para tadi alam dewa-dewi tadi sebenarnya. Karena kalau dilihat di situ ada proses ini ya, pengambilan keputusan, kemudian atasan juga salah bisa diprotes segala itu sebenarnya menarik itu dan logis gitu ternyata. Jadi tidak ada kebenaran yang mutlak gitu Mas ya. Sebenarnya yang mutlak itu cuman di ini Pak. Sang yang pening ke atas. Itu nggak bisa disalahkan lagi gitu. Nanti ceritanya Oh, kan sekarang. Kalau sang yang pening, oh, yang pening ke atas tuh bener-bener ngora duwe salah. Nanti kan tahu kenapa begitu. Ya itu tapi saya menganggap itu versi mereka loh Pak ya, bukan versi sini ya. oke. Mas Agung, jadi minggu depan, eh, Rabu depan, judulnya kira-kira apa? Masih bahas tentang jagat maya atau enggak, Mas? Masih. Karena kan sekarang kan sudah sampai Betara Betari kan bagaimana pembagian tugas dalam dalam apa ini ya kekuasaan dari mulai Pak Pratolo sampai Pak Pratolo. Terus besok itu Pak Pratolo sama Dwi Pratolo. Terus setelah itu Tri Pratolo sampai Catur Pratolo. Terus ya seterusnya gitu. Terus setelah itu baru yang di angkasa. Yang di angkasa sampai terakhir nanti kalau sudah sampai yang menang kita berubah bukan jagat Maya lagi karena ini supaya pada dulu karena kan ada yang berkali-kali bertanya apakah Atlantis itu bukan versi Atlantis itu enggak seperti di sini gitu saya jelasin itu dulu karena supaya menjawab pertanyaan mereka dulu Oke, dan kebetulan waktu itu kan juga kalau nggak salah Mas Mahfud waktu itu nanya tentang sekolah ini kan oke saya tapi saya hanya punya wewenang untuk menjelaskan sampai di yang wewenang ya semuanya mau menang gitu tapi yang menang aja kalau di atasnya sang yang di atas itu saya belum berani untuk bicara banyak gitu. oke, baik. Tadi ada yang bilang Sokrates itu Sukrates. Jadi orang Jawa juga gitu. Oke, makasih rekan-rekan yang ada 92. Terima kasih telah bergabung di acara kami. Menunggu dengan sabar. Maaf tadi terlambat karena ada gangguan sinyal. Moga-moga Rabu depan kita lancar dan terima kasih Mas Novo and the team yang telah menyiapkan. Kita ketemu Rabu Menyan minggu depan. Salam Menyan. Salam menyan.